أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatuhu wa barakatuhu wa la alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa safiyuhu khaliluhu man sara ala nahlihi min sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa hafizakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membahas salah satu hukum yang berkaitan dengan hewan laut. Yang baru-baru ini ya sempat viral di media sosial, yaitu apa hukum tinta hitam pada cumi-cumi. Jika kita lihat ya keumuman dalil yang dipakai orang-orang untuk berdalil bahwasanya ya seluruh hewan laut ya entah bangkainya ataupun yang masih hidup ya hukumnya halal semua. Jika kita lihat sebenarnya tidak mengapa dia berdalil dengan seperti itu. Boleh-boleh saja. Akan tetapi kita harus rincikan. Karena kalau kita tidak rincikan, maka boleh jadi dia akan bertentangan. Contohnya, ya, hewan laut itu memang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an semua hewan laut ya, mau bangkainya ataupun ya yang masih hidup adalah halal. Ya, semuanya halal. Kan tapi kita harus rinci bahwa tidak termasuk dengan kotoran ataupun juga ya darahnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, manusia itu suci, pada asalnya suci. Sebagaimana ayat yang Allah ya firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adam." Sesungguhnya ya, manusia itu pada asalnya suci ya. Akan tetapi tidak terkecuali dengan ya kotorannya dan juga darahnya ya. Para ulama mengatakan ya beberapa pandangan terkait ini. Ya ada yang mempunyai pertimbangan seperti ini. Dan ada juga ulama-ulama yang mengatakan bahwa ya cumi-cumi ini ya halal karena tinta hitam yang ada dalam badan cumi-cumi ini dia hanya seperti ludah yang suci ya. Dikiaskan seperti ludah yang suci. Karena dia tidak berada di dalam perut, akan tapi dia di kelenjarnya saja. Dia keluar ketika dirinya merasa terancam atau merasa diancam oleh musuh-musuhnya. Ya. Maka dia keluarkan tinta hitamnya ini. Nah, dari sinilah ya ulama-ulama ya berpendapat bahwasanya ya, tinta hitam yang ada dalam tubuh cumi-cumi ini halal karena dia tidak termasuk seperti muntahan ya, maka dianggap najis ataupun ya dia termasuk dalam ya tubuhnya, dalam organ tubuhnya. Jadi dia keluar itu seperti muntahan, kan tapi tidak, dia ya seperti ludah saja, dikiaskan seperti ludah. Kemudian ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya ya tinta cumi-cumi ini haram
ya, karena dia berbentuk seperti muntahan. Jika kita lihat dari ya sisi kaidahnya, maka tinta cumi-cumi ini ya bisa dikatakan haram. Tapi jika kita lihat kenyataannya bahwa tinta cumi-cumi ini dia tidak sampai ke derajat haram dan juga halal. Cuman masalahnya ya, terkadang orang memahaminya salah. Sebagaimana ulama katakan ya, hewan cumi-cumi ini tintanya ini haram, bukan berarti ya cumi-cuminya itu dianggap najis. Jadi kita tidak ya memakannya. Boleh saja kita berpendapat dengan pendapat yang mengharamkan, dengan syarat kita membersihkannya. Kita membersihkan tinta hitamnya, lalu bisa kita konsumsi. Karena tinta cumi-cumi ini jika kita bersihkan, maka najisnya hilang. Sama halnya seperti ya daging, ya, daging sapi atau daging kambing. Jika kita potong daging, setelah kita cuci masih ada ya darah yang menetes atau masih ada darah yang di dalam dagingnya, maka ini tidak mengapa karena ini di luar dari batasnya kita. Dan juga ya kondisi-kondisi seperti ini dia termaafkan karena kita sudah berusaha untuk menghilangkan najisnya. Jadi sungguh salah sekali jika kita memahami bahwasanya ya ulama mengatakan tinta hitam yang ada dalam cumi-cumi ini haram, berarti daging cumi-cuminya juga haram ataupun najis. Tidak seperti itu. Karena di sini ulama merinci juga. Jika kita membersihkannya ya atau kita hilangkan tinta hitamnya, maka insya Allah dia tetap termaafkan dan halal kita mengkonsumsinya. Semoga ya yang sedikit ini dapat kita ambil pelajarannya dan pahami ya beberapa hukum yang terkait dengan hewan-hewan laut ya. Dan kesimpulannya, jangan cepat untuk kita mengambil ya hujah atau kita memberikan hujah, jangan terlalu terburu-buru dan harus kita pikirkan ya bagaimana kondisi aslinya atau bagaimana ya yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena semua itu ya harus kita penuh pertimbangan dalam menghukumi sesuatu. Jika kita lihat ya mana yang lebih kuat, maka ya jumhur ulama mengatakan bahwasanya tinta cumi-cumi, tinta hitam yang ada pada cumi-cumi ini hukumnya halal. Ya. Karena dia tidak termasuk dalam ya tidak termasuk dalam ya kategori muntahan ataupun najis yang berada di dalam perut. Semoga apa yang sedikit ini dapat bermanfaat, kita bisa pahami dengan baik bahwasanya menghukumi sesuatu itu harus dengan perlu analisa yang baik agar kita tidak salah dalam memahami suatu hukum. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.